Mereka pernah mencoba kan, dengan adanya virus bla bla bla, terus tiba-tiba beritanya hilang, das. Gitu. Buat aku, Hmm. hal itu ada jika media memberitakan. Kalau media tidak memberitakan, nggak ada. Jadi kadang-kadang kita dibuat percaya bahwa sesuatu tuh ada. Gajah tuh terbang kalau medianya tuh menyiarkan. Oh, iya. Seseorang bisa keluar angkasa 11 menit lalu kembali lagi, kita percaya dia Hmm. pergi keluar angkasa karena medianya memberitakan semuanya. Jadi bukan cuma satu, bukan cuma Citra aja yang ngomong. Iya. Ternyata media ini, media mainstream ini, media seluruh dunia sepakat narasinya sama dan kita percaya bahwa itu ada. Baik, ketemu lagi kita dengan Chef Bertemulah Citra. lagi dengan orang ini, dengan manusia ini. Terima kasih Chef udah hadir kembali di Ngaji Roso. Senang sekali lo sudah diundang, Ya. merupakan sebuah kehormatan. Oke, jadi kita langsung to the point aja. To the Chef point, Citra, oke. yang terbaru soal ini ya, rencana uji coba vaksin TBC, ya, Bill Gates. Apa yang ingin disampaikan Chef Citra buat sahabat semuanya sebagai tindakan preventif gitu, dan ada kecurigaan apa mungkin secara nalar yang mungkin bisa kita transformasikan ke teman-teman? Kita kan di tubuh kita ini punya antena ya, ada 2. Ada antena spiritual dari pineal gland, ada juga antena intuisi. Oke. Dipakai deh dua-duanya. Aku nggak bisa bilang apa-apa, aku nggak bisa bilang jangan, tidak, atau bahkan iya. Setiap orang dibekali dengan antena itu masing-masing. Coba deh diaktifkan antenanya dan ditanya ke badannya sendiri. Sama kayak waktu pada tahun 2020, tanya ke badannya sendiri ini bagus atau tidak. Tanya kepada Tuhan, tanya kepada the greater power, ini sebenarnya bermanfaat untuk aku atau tidak. Atau ini cuma akal-akalannya elit gembel aja. Sebagai bagian dari depopulasinya mereka gitu. Tanya aja. Nanti juga badannya akan menjawab sendiri. Tanya dalam keadaan tenang, dalam keadaan sunyi, hanya kamu terkoneksi dengan sumber Sang Pencipta. Biarkan mereka berbuat apapun di luar sana, biarkan mereka berbuat kekacauan apapun, tapi jangan memutus keilahian kita dengan semesta dan juga Tuhan kita gitu. Tanya aja. Mereka mau bikin suntikan apapun gitu ya. Suntikan bikin gemuk kek, suntikan bikin kurus kek, selalu dah. Nah, antenanya diaktifin dulu gitu. Mungkin teman-teman akan bertanya, caranya gimana? Aku kan belum aktif untuk mengaktifasi pineal gland, terus kemudian hidup selalu dipandu sama intuisi gitu. Apa yang bisa aku lakukan? Jika kemudian itu dilakukan terus-menerus, maka kedua antena itu akan benar-benar aktif dan bisa menjadi guidance bagi kita. Sapa dulu badannya. Karena kebanyakan orang tuh bekerja autopilot ya. Kita semua yang hidup dalam dunia perkotaan ini kebanyakan tuh bekerja dalam mode survival mode gitu loh. Jadi memang Matrix atau para globalis ini memang inginnya, tujuannya adalah kita terdiskoneksi dengan alam, terdiskoneksi dengan Sang Pencipta, terdiskoneksi dengan diri kita sendiri. Tujuannya apa? Supaya gampang dikontrol, supaya gampang dimanipulasi, supaya gampang digiring gitu loh. Nah, memang kehidupan perkotaan dan kehidupan modern saat sekarang ini dibuat sedemikian rupa sehingga kita tidak punya lagi waktu bahkan untuk mikirin diri sendiri aja nggak punya gitu loh. Supaya mereka itu ketika membuat apapun, rencana apapun, sama kayak seperti domba, digiring aja mau, digiring aja manut gitu loh. Nah caranya apa? Sapa diri kita dulu sendiri gitu loh. Hai Citra, hai Hendra gitu, sapa aja, mulai berkomunikasi sama diri sendiri dan naikin vibrasi kamu.
mulailah pakai produk-produk yang nggak mengandung bahan kimia berbahaya, karena sebenarnya itu yang mereka mau gitu loh, supaya kita itu memang diisi nih badan kita nih sama hal-hal yang nggak penting, sama racunnya tuh macam-macam ya, bisa dari udara, air, bahkan sampai suntikan pun termasuk dalam produknya mereka gitu loh. Mereka yang bikin itu semua, mereka yang bikin dari mulai produk hair care, body care, apapun itu yang supaya membuat kita tuh jauh dari hal-hal yang sebenarnya terhubung dengan alam gitu. Nah, kamu bisa stop penggunaan fluoride supaya enggak bikin kerak di pineal gland kamu, tidak terkalsifikasi pineal glandnya, supaya bersih pineal glandnya. Pineal gland itu merupakan suar, kalau secara ranah spiritual itu merupakan suar kita, antena kita terhadap Sang Yang Maha Kuasa gitu loh. Bersihin itu dulu, karena dengan bersihnya pineal gland bisa mempertajam intuisi dan kita bisa tahu tuh mana yang palsu, mana yang asli, mana yang benar, mana yang salah gitu. Bisa mempertajam insting kita sebagai manusia, karena memang udah keahlian, bukan keahlian ya, sudah merupakan ability atau kemampuan dari setiap manusia untuk memiliki itu, udah by default kita udah punya itu gitu. Fitrahnya udah begitu. Tinggal ditajemin aja. Tapi andai kata kemudian itu udah terasah, termasuk tidak menggunakan produk-produk kimia, penggunaan fluoride dan lain sebagainya, seperti apa sih buah yang bisa kita rasakan gitu, based on pengalaman yang dialami oleh Kak Citra sendiri gitu? Ya, kita kan hidup dalam ekosistemnya mereka nih. Dan memang secara blueprintnya memang kita tuh dilahirkan di bumi ini. Ini adalah media kita. Kita nggak bisa lari dari sistemnya mereka. Kita tidak bisa lari dari matriksnya mereka. Kita berdampingan hidupnya dengan mereka. Kalau kita memilih di jalan yang terang, mereka pasti memilih yang gelap. Tapi dualisme ini selalu terjadi, gitu loh. Selalu ada. Nah, apa imbasnya? Apa akibatnya jika kita sudah mempertajam intuisi? Jadi kita tetap hidup berdampingan, tapi dengan operating system yang berbeda, gitu loh. Jadi terserah deh lu mau bikin kekacauan apa, saya tetap di garis yang ini, gitu loh. Iya. Jadi garis putihnya tetap mereka biar aja di garis hitam, gitu loh. Karena sekarang udah jelas banget pembagian antara yang putih yang mana, yang kubu yang dark side yang mana, yang hitam yang mana. Udah jelas nih, gitu kan. Tinggal lu mau pilih yang mana, gitu. Di era globalisme saat sekarang ini, sampai nantinya bumi ini di reset lagi udah nggak tahu yang berapa kali. Nah udah jelas nih, lu mau di bagian yang mana, mau di bagian yang terang apa mau di bagian yang gelap gitu. Nah kalau memang sudah kita udah ngerti cara kerja sistem matriksnya mereka, ya udah hidup berdampingan nggak apa-apa, tapi jangan pakai produk mereka misalnya, atau jangan terbawa fear mongeringnya mereka atau tebar-tebar ketakutannya mereka gitu loh. Tetap aja pada frekuensi kamu. Sebenarnya pada intinya adalah ini semua perang frekuensi. Mereka itu memainkan frekuensinya dengan nebar-nebar ketakutan, selalu pengen bajak kesadaran kita, kan kayak gitu sebenarnya, melalui televisi, melalui media, apapun itu, dan semua barang-barang yang beracun yang mereka komersilkan ke kita gitu kan. Jadi memang mereka mau membajak kita gitu. Nah sekarang kalau sudah tahu, sudah paham, ya udah kita hidup berdampingan, tapi gue bukan lu ya gitu. Jadi jangan gabung lagi ke klannya mereka gitu loh. Kita beroperasi dengan software kita sendiri, itu software Tuhan. Terus terkait dengan kemajuan teknologi saat ini, Kak Citra, AI ada 5G, bahkan nanti mau masuk generasi 6, ya kan? Apakah itu juga bagian dari desain yang mereka create untuk memisahkan diri kita dengan tubuh esensial kita gitu? Artinya dengan Tuhan, kita memang manusia sengaja untuk dijauhkan dengan Tuhan gitu. Ada kaitannya nggak sama itu? pasti sih. Kalau frekuensi itu kalau dari 5G dan nanti akan berubah ke 6G, itu semua berhubungan frekuensi. Aku pernah baca, kamu bisa mungkin baca bukunya The Invisible Rainbow, aku lupa karangannya siapa tapi judulnya itu, ada korelasi antara perkembangan teknologi frekuensi pada manusia dengan penyakit gitu loh. Terakhir yang baru saja terjadi 2020 itu adalah COVID, dan itu pada saat itu dimulai atau launchingnya 5G. Nah 5G di mana-mana, 5G di kantor, di sekolah, di mana-mana. Bahkan sekarang kalau rumah nggak ada wifi pun kayaknya nggak bisa deh gitu loh. Jadi ini adalah perang frekuensi, dan frekuensi ini berkorelasi dengan penyakit manusia, dengan anxiety, dengan lemahnya daya tahan tubuh manusia, dengan potensi kanker, macam-macam banget. Semuanya berhubungan dengan frekuensi penyakit-penyakit ini. Nah, implementasi
tingginya frekuensi ini, transisi mulai dari 5G ke 6G nanti akan berhubungan dengan transhumanism atau agenda merge atau bergabungnya manusia dengan mesin. Tujuannya untuk itu. Kalau mau bicara tentang teori konspirasi ya, anggap aja ini adalah sebuah dongeng, ya kan? Suntikan-suntikan itu udah dimasukkan partikel-partikel nano, lalu dari alat tesnya sendiri dan semua yang mereka berusaha taruh di badan kita itu ada hubungan dengan frekuensi yang nantinya itu akan menutup antena spiritualitas kita dan kita lebih manut terhadap mereka gitu loh. Pusing ya Mas. Oke begitu, anggap aja ini cerita fiksi, anggap aja ini mitos atau apapun itu, anggap aja ini adalah film-film Hollywood. Tapi Jadi kalau begitu. Kak Citra percaya nggak bahwa ini kan banyak ya pakar-pakar yang akhir-akhir ini mulai menyatakan, oh sebelum 2030 bahkan nanti nggak sampai 2025 bakal terjadi lagi kok. Sekarang lihat aja misalnya di negara-negara tetangga kita itu lonjakan COVID udah sangat luar biasa. Di Singapura seperti apa dan lain sebagainya gitu. Analisa pribadi gimana? Lonjakan-lonjakan COVID seperti apa? Seperti di Singapura kan naik. Nah, artinya di Indonesia bakal terjadi pandemi lagi nggak kira-kira? Semuanya Dalam tergantung waktu media dekat. sih. Dari 2025 waktu itu mereka pernah mencoba kan dengan adanya virus bla bla bla, terus tiba-tiba beritanya hilang, das gitu. Buat aku hal itu ada jika media memberitakan. Kalau media tidak memberitakan, nggak ada. Jadi kadang-kadang kita dibuat percaya bahwa sesuatu tuh ada. Gajah tuh terbang kalau medianya tuh menyiarkan. Iya. Seseorang bisa keluar angkasa 11 menit lalu kembali lagi, kita percaya dia pergi keluar angkasa karena medianya memberitakan semuanya. Jadi bukan cuma satu, bukan cuma Citra aja yang ngomong. Iya. Ternyata media ini, media mainstream ini, media seluruh dunia sepakat narasinya sama dan kita percaya bahwa itu ada. Itulah yang terjadi pada tahun 2020. Kita percaya, kita melihat di media ada dan bukti fisiknya waktu itu juga ada. Semuanya merupakan sebuah permainan kolektivitas. Ya, kita melihat ada yang jatuh, ada yang meninggoy, ada yang sakit, ada yang ini. Kita dibuat percaya bahwa itu adalah ada gitu loh. Padahal sebenarnya bisa jadi orang sakit itu karena memang batuk biasa. Tapi karena kita sudah dimanipulasi pikirannya, kita percaya bahwa itu ada. Semuanya adalah permainan media, angka, data. Tapi ketika dibuka faktanya, nggak ada analisanya. Bahkan nggak ada analisa setelah 2020 apa sih efektivitas vaksin-vaksin yang pernah diberikan dari mulai apapun mereknya, AstraZeneca, Sinovac, ada nggak analisanya? Ternyata daya tahan tubuh seseorang terhadap yang sudah divaksin itu sekian-sekian. Ada nggak analisanya mengenai KIPI-nya? Ada nggak analisa mengenai berapa banyak korban yang jatuh setelah vaksin? Nggak ada angkanya. Jadi kita berbicara apa ini? Kita berbicara penyakit yang tiba-tiba datang tapi ketika hilang tidak ada analisanya. Dimana apa ya? Saya nggak melihat bahwa kalau ini memang benar-benar penyakit yang mematikan dan urgent sekali, tapi nggak ada analisanya. Menurut aku terkesan jadi permainan profit ya. Jadi permainan industri jadinya. Jadi hanya menebar ketakutan terhadap sebuah anomali, terhadap sebuah kejadian tanpa berpikir gimana cara pencegahannya. Jadi ya udah boom begitu aja, gampang disetir, gampang diremotin lagi, gampang disetel, yuk kita buat lagi yuk, terjadi lagi yuk gitu loh. Semuanya ada karena diberitakan. Kalau nggak ada yang memberitakan, kalau 2020 tidak ada berita ketakutan seperti itu, pasti tidak akan ada lockdown, pasti orang akan bekerja seperti sedia kala. Betul. Karena nggak ada ketakutan, nggak ada urgensinya. Ya udah batuk, so what? Minum aja rempah, kerokan aja gih, ya kan sembuh. Kalau orang ditakut-takuti dari pikiran, kalian tahu kan, pikiran yang mengontrol semuanya ya kan, mengontrol kortisol kita juga, stress level kita naik, semuanya berantakan, hormon kita berantakan, semua dari pikiran. Ketika kita pikirannya sudah dihack, selesai gitu loh. Jadi intinya itu tadi, mereka kan selalu berusaha membajak kita terhadap fear-mongeringnya mereka. Kita harus beroperate atau operating system kita harus berbeda dari mereka. Kalau kita tidak ikut game atau permainan mereka, selesai, nggak akan ada yang nggak ada apapun. Jadi tergantung dari masyarakatnya, tergantung dari manusianya, mau nggak disetir lagi. Itu yang akan terjadi dengan isu
T, B, C saat sekarang ini. Sekarang mau nggak rakyatnya? Masih mau main nggak? Nah, kalau kemudian pemerintah memang sudah menerapkan itu sebagai sebuah himbauan kepada masyarakat, diwajibkan semuanya pakai vaksin, ya. Apa yang bisa dilakukan oleh masyarakat meskipun dia sebenarnya tidak butuh dan tidak mau divaksin itu? Bilang nggak mau. Kemarin 2020 kita nggak mau tapi diem aja. Oh, Kita kalau kan nggak maunya secara kolektif mungkin akan jadi pertimbangan buat pemerintah. kita kan rakyat ya, Heeh, gitu loh. Mereka kan yang mewakili kita. iya, Mereka iya. harusnya mendengarkan dong mau kita apa, gitu loh. Ini bukan keputusan sepihak kan? Ini juga bukan badan mereka kan? Bukan badannya elit global kan? Ini Iya, iya. badan kita kan? Jika kita dipaksakan sesuatu, boleh nggak sih kita bicara enggak? Harusnya boleh kan? Itu hak kita kan sebagai manusia, gitu loh. Ketika kita disuapin makanan nih, Mas Hendra saya suapin sambel, mau nggak gitu kan? Mungkin nolak kan? Terus kenapa kalian nggak menolak kalau dikasih logam berat di badan dan masih statusnya uji coba? Logam berat di badan. Ini beda sama yang microchip. Oh bukan. Logam Bukan. berat itu adalah si suntikan itu. Tapi ke depan akan mengarah ke sana. Udah jelas by book atau by ininya apa, urutannya akan mengarah ke sana. Mereka maunya itu semuanya itu satu pintu ya. Ini udah bukan konspirasi teoris lagi kayaknya ya. Oke. Karena mereka itu pengennya semua satu pintu gitu loh. Keuangannya satu, digital, orangnya semuanya seragam, netral, genderless, semuanya pokoknya satu aja. Mereka mau semuanya rata aja. Mereka suka gitu. Mereka nggak suka kalau kita itu patuh terhadap Tuhannya kita. Jadi mereka maunya kita patuh terhadap mereka. Populasi yang gampang dikontrol. Mengarahnya kemana? Kenapa mengarahnya ke mesin? Karena mereka gampang bisa on-offin kita. Dan mereka bisa menilai, mereka bisa mengukur kepatuhan kita melalui credit scoring. Itulah yang mereka mau sebenarnya. Bagi teman-teman yang misalnya andai kata kemudian sudah gak bisa mengelak gitu ya, karena memang diwajibkan untuk vaksin gitu. Sebenarnya bisa nggak sih kita nginstruksikan badan kita, tubuh kita sendiri dengan kekuatan pikiran, oke, kalau kamu tidak butuh vaksin itu ya udah buang aja. Seperti itu kita punya nggak sih kemampuan seperti itu untuk mengendalikan tubuh kita, even sesuatu yang buruk masuk ke dalam tubuh kita, gimana itu? Bisa sih. Apapun yang tidak selaras dengan fitrah kita, dengan print organik kita, kita bisa, sebenarnya kita bisa memerintahkan tubuh kita untuk mengeluarkan apapun itu juga. Untuk tubuh kita kan punya self healingnya sendiri gitu kan. Tapi apakah 100% akurat ya kan? Apakah bisa memang totally dikeluarkan itu? Aku nggak bisa menjamin itu, dan kembali lagi ke orangnya masing-masing. Karena kan setiap orang pasti punya garis tangan, punya takdirnya ya kan, punya cerita hidupnya masing-masing. Jika memang ada orang yang selamat dan memang harus masih ada tugas-tugas yang belum selesai di dunia ini, ya monggo dilanjutin hidupnya. Tapi kadang-kadang kecerobohan kita sebagai manusia juga membuat kita celaka gitu loh. Jangan sekonyong-konyong, oh ya gue nggak apa-apa nih, udah gue nyebrang jalan aja deh. Jangan melakukan hal bodoh gitu kalau bisa. Ya, sudah tahu buruk, jangan melakukan hal-hal yang beresiko untuk tubuh kamu gitu loh. Kita kan udah tahu nih ya kan, ya udah deh kita lakuin aja. Jadi jangan besar kepala juga gitu loh. Memang kita bisa menyembuhkan diri kita sendiri, tapi itu pun memerlukan proses gitu. Jadi detox seperti puasa, olahraga, sauna, dan makan makanan yang bervibrasi tinggi, dan juga rendam badan kamu dengan baking soda dan Epsom salt, itu memang membantu untuk detox. Tapi seberapa detoxnya itu ya kan, karena nggak ada penelitiannya juga, itu hanya merupakan apa ya, guideline, cara-cara untuk mendetoks badan itu ada. Tapi kan kita nggak tahu sekarang setelah 2020 mereka mempersiapkan suntikan mungkin yang lebih ganas lagi, mungkin lebih canggih lagi gitu kan. Dia tahu mungkin belum banyak nih yang tumbang, gaslah lagi, isilah lagi. Belum banyak nih. Kita nggak tahu gitu mereka ngisi apa, dan kita nggak tahu ya kan badan kita bisa keep up atau tidak gitu.
Jadi play safe aja sih kalau aku bilang. Save platform media sosial itu kan salah satu upaya untuk mengontrol tingkah laku manusia. Dan anak-anak kita ini yang masih kecil Yes, anak-anak sih ya. sudah banyak yang kecanduan untuk kemudian bermain TikTok dan lain sebagainya gitu. Seperti apa edukasi yang ditanamkan Chef Citra kepada putrinya terkait dengan pentingnya hal ini gitu? Anak aku nggak pegang sosial media sih, dan eh aku ngerti sebagai orang tua itu kita nggak bisa terlalu kolot juga. Kasihan mereka kalau mereka nggak keep up sama apa yang terjadi, nggak update terhadap apa yang terjadi di dunia. Tapi semua itu masih bisa dikontrol secara moderat gitu loh. Jadi semua keputusan tetap berada di orang tua kan gitu. Jadi anak aku itu kalau misalnya mereka mau, pertama mereka nggak punya sosial media itu pasti. Kedua, nonton YouTube itu hanya pada saat libur. Jadi kalau weekdays itu tidak ada nonton sama sekali, dan tidak ada gadget di meja makan. Itu. Jadi benar-benar intensitas dari sosial media benar-benar aku batasi. Nah, intensitasnya seberapa kembali lagi kebijaksanaan oleh orang tua masing-masing. Yang jelas di meja makan itu tidak boleh ada gadget. Karena apa? Karena kalau menurut ilmu psikologi, makan itu merupakan sebuah hampir sama seperti ritual ya. Ketika anak dilatih untuk selesai makan, itu indikasinya adalah supaya anak nanti kalau dewasanya itu bisa menyelesaikan tugas fokus one step at a time. Membiasakan anak seperti itu. Jadi nggak yang ini gue abis ini ngapain ya. Lebih terstruktur, tidak ada distraksi. Jadi fokus terhadap makanannya. Karena makan itu ya kan kalian tahu, ini kan ngaji Roso ya. Makan itu adalah energi kan. Janganlah diganggu pada saat makan itu gitu. Dengan blue light, dengan tayangan-tayangan yang memberikan fake dopamin atau dopamin palsu. Karena dengan ngelihat scrolling kayak gitu, itu memberikan kepuasan terhadap pleasure terhadap badan kita. Nggak mau berhenti terhadap itu, jadinya adiksi. Nah itu fake dopamin kayak gitu. Nah coba gimana mau fokus terhadap energi makanannya kalau kamu terdistraksi sama fake dopamin gitu loh. Biar anak juga mencintai makanannya. Biar anak dengan kesadarannya belajar conscious eating, coba selesaiin dulu makanannya gitu. Itu paling pertama sih, makan jangan dikasih gadget orang tua. Saya sering banget ngeliat di restoran gini ya, pada ngeliatin gadget, emak bapaknya aja nggak ngobrol, main handphone. Anaknya sibuk dengan gadget, terus ngapain di meja makan? Udah mendingan masing-masing aja yang satu di kamar, terus ngapain ngumpul kalau kayak gitu loh. Buat apa? Justru momen meja makan kadang-kadang momen untuk sharing. Ingat ya waktu zaman dulu, kita zaman mungkin anak-anak yang lahir tahun 80-an, orang tuanya yang belum kena sosial media kan menggunakan momentum makan malam itu atau makan siang untuk ngobrol. Kembalikanlah itu gitu loh, untuk bonding. Coba gimana mau bonding sama anak kalau seandainya anak bondingnya sama gadget? Gimana? Dibajak sama gadget, dibajak sama elit global loh anaknya. Karena mereka incer itu ya, bukan kita udah ketuaan nih. Kita tinggal dihabisin aja sama suntikan, kelar. Yang mau dibajak itu generasi selanjutnya. Mereka pintar kok, mereka menyusupnya itu halus banget. Kalau saya bilang, apakah sudah perang dunia ketiga? Ya ini perang dunia ketiga begini, mereka masuknya susupnya pelan-pelan melalui generasi ke generasi kayak gitu. Pinter banget tuh memang dari teknologi mereka mainnya. Memang katanya sih perang dunia ketiga adalah perang teknologi. Udah bukan lagi perang dodoran gitu, bukan. Udah perang teknologi, which is sekarang ini kita memang sudah disusupi teknologi. Mau nggak mau kita udah ketergantungan sama teknologi. Ya kan, udah mulai dari pembayaran, belanja, semuanya dari teknologi. Gimana itu? Jadi ya kita udah ngerti lah permainan mereka seperti apa. Jangan, kita butuh betul, kita pakailah ini semuanya nih, teknologi ini, tapi jangan mau dong jiwa kita juga dibajak gitu. Cuma ini doang kita punya, badan dan jiwa ini doang kita punya. Nah itu final action yang mereka mau, ya kan? Kita udah dibajak nih, ya kan? Dengan teknologi-teknologi,
kita udah terdistraksi, tinggal jiwa kita aja yang belum. Mereka Oke. mau ngambil itu. Gitu. Ini emang benar-benar perang teknologi, perang spiritual udah Iya, dalam iya. sini kita sih. Aku tuh tadi waktu disinggung soal elit global gitu ya, kan kita pernah dengar yang namanya inisiatif Great Reset ya. Reset itu apa tuh namanya? World Economic Forum ya kan. Dunia bakal di apa tuh namanya? Bakal di setel sesuai dengan kemauan mereka gitu ya. Itu kan sepintas kayak rencana jahat gitu kan. Tetapi gini, kita tahu misalnya kayak Bill Gates misalnya, dia ingin meninggal, pada saat dia meninggal dia tidak ingin dikenal sebagai orang yang kaya. Justru dia akan apa tuh namanya, memberikan hampir dari semua hartanya untuk kegiatan sosial di tahun 2045 atau berapa, aku lupa gitu ya. Ini kan orang baik juga gitu, makanya agak paradoks nih, sebenarnya Bill Gates ini orang baik atau orang jahat gitu. Gimana? Iya, gimana ya? Kalau aku kaya banget kayak Bill Gates, aku juga mau bikin yayasan. Aku mau cuci biar nggak kena teks. Biar aku terhindar dari teks, gimana ya? Aku buat yayasan Oh gitu ya. Jadi deh aku orang baik. Dia itu ahli software, ahli IT ya kan. Tiba-tiba concern banget sama kesehatan. Agak bingung soalnya agak berkontradiksi karena waktu tahun 2019 dia di TED Talk, dia ngomong dunia ini udah kepenuhan, harus depopulasi. Tapi at the same time dia mau nolong orang. Agak bingung ya. Agak berkontradiksi nih. Gitu loh. Jadi kalau aku sih nggak percaya menerima apapun, menerima makanan, menerima bala bantuan dari seseorang yang bilang dunia ini udah kepenuhan. Gue pengen depopulasi deh. Dan cara depopulasi adalah melalui vaksin. Itu ada, bukan saya ngomong ya, itu Bill Gates sendiri yang ngomong. Ada, dia ngomong di forum tahun 2019. Kalau kamu cari, bisa dicari tuh. Agak nggak percaya ya? Percaya nggak mas? Saya chef nih, ya kan? Saya bikin makanan. Kayaknya lu bikin gua kesel deh, ya kan? Enak kali ya kalau lu gua racunin. Mau nggak makan makanan aku? Agak parno ya, gitu loh. Jadi padahal di India, di Afrika, di India dia sempat ditolak karena vaksinnya beliau itu menimbulkan banyak kasus autisme pada anak-anak. Di Afrika juga, gitu loh. Kok iya masih dilanjutkan? Sebenarnya Bill Gates, Bill, kalau kamu nonton ini, ya, kenapa kamu nggak kerja sama Chef Citra, Bill? Bikin yuk, bikin makanan benar-benar bergizi buat seluruh dunia. Ngapain sih pusing ngurusin vaksin? Mendingan naikin gizi anak-anak. Mendingan tanam yuk real food, sayur tanpa pestisida, Bill. Jangan lagi pakai bibit GMO, gimana, Bill? Daripada kamu investasi duit kamu di suntikan-suntikan itu. Aku mau digandeng Bill Gates kalau urusannya mensejahterakan masyarakat dunia melalui pangan, melalui sayur-sayuran yang benar tapi ya, nggak ada pestisida, nggak non GMO, ya kan? Ya udah gitu loh. Ya kan? Urusinnya tuh sampah-sampah kita ganti semua, jangan pakai plastik. Plastik kontainer kan juga berbahaya bagi tubuh kita. Dan Bill, kalau bisa kamu olahraga deh, Bill. Perutnya buncit. Perutnya buncit, iya. Aku nggak terima nasihat kesehatan dari orang yang perutnya buncit. Terus mukanya kurang kencang, pakai castor oil deh, sama argan oil, biar mukanya tuh lembab, nggak ada kerutan, Bill. Tuh. Itu sih pesan aku. Ngapain sih ngurusin suntik-suntikan? Capek. Bener gak? Masyarakat TikTok, capek-capek kayak gitu. Mau didoakan seluruh rakyat, orang banyak korbannya, gimana sih mendoakan, berbuat baik. Aduh, tanam sayur aja lah, Bill. Tuh di Malang tuh tanam sayur, ya kan, sayur non GMO, nggak ada pestisida. Jadi penting ya capek kali aku, Bill, ngelihat kamu kelakuannya. Kesel banget ya Chef Citra. Hanya iya. Ribet banget ngurusin suntik-suntik. Ibu hamil lagi mau diurusin vitamin-vitamin. Ibu hamil udah makan real food aja, makan ikan yang bener, nggak ada bahan kimia berbahaya gitu loh.
vitamin lah, iron tuh banyak sumbernya ya. Dari kacang-kacangan, dari sayur-sayuran tuh iron semua tuh. Protein, semua protein sayuran juga ada. Kayaknya Bill perlu dikasih kelas nutrisi deh. Bill, diet deh Bill.